Yang suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan kita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda di dunia Sastra sastra. itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. Terlambatlah ke sana karena aku
yuk gabung dengan kita. Ayo Barong. ramaikan dan dengarkan Gita Sastra ala Barong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda di dunia Sastra sastra. itu memanusiakan manusia. Kita Sastra La Barong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Gita Sastra La Barong. Demikian tadi dua lagu telah saya hadirkan untuk kamu-kamu penggemar sastra di sore hari ini. Dan seperti yang tadi saya buka dengan tembang bahwa acara kita hari ini adalah kita. Sempat yang terima di dalamnya ada buku-buku yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek. Jadi sudah diulas secara singkat oleh tim dari Kemendikbud yang merekomendasikan buku-buku itu, bahwa ada memang karya-karya sastra yang tentu hubungannya tidak hanya untuk penguatan mata pelajaran bahasa dan sastra saja. Ada hubungannya dengan IPA, dengan IPS, dengan sejarah. Tentu kita ketahui banyak novel-novel juga yang di dalamnya memang diangkat dari kisah-kisah sejarah atau dari cerita-cerita sejarah. Hanya saja tantangannya sekarang adalah bagi saya sendiri, bagaimana sekolah bisa mengakomodasi terutama menyediakan bahan ajar itu. Misalnya di SMP ada 29 buku yang direkomendasikan, baik itu puisi sastra, puisi maupun novel ataupun kumpulan cerpen. Contohnya saja Balada Orang-orang Tercinta W.S. Rendra. Saya pikir kalau itu ditemukan secara gratis di internet, mungkin hampir tidak bisa kita temukan secara gratis. Nah sekarang bagaimana anak-anak bisa membaca atau sastra itu sampai ke anak-anak? Mau tidak sekolah sekarang menyiapkan itu kan? Saya begitu? pikir yang seperti itu kan sekolah punya program. Dan dana yang dikelola selama 1 tahun yang keluar dianggarkan biasanya Dana bos, minimal 2 bulan sebelum tahun berakhir, itu bisa dianggarkan. Ya kan? Yang paling penting sini kan manajer, manajer itu betul bagaimana sekali mengatur kan. Makanya nanti guru-guru sastra, guru-guru bahasa itu menghubungi tim yang menyusun rencana kerjanya. Harus audiensi udah di ini. Itu masalah audiensi. Kalau tidak ada di internet dalam bentuk e-book e-book gratis gratis tidak ada, wajib itu disediakan. Hal seperti wajib, karena itu program yang harus masuk. Saya ingat di tahun 1975 itu, saya sekolah SMP itu sastra masuk luar biasa itu. Iya, saya ingat itu SMP itu tahun 75 itu. Betul sekali, Om Bajar. Artinya memang diperlukan sinergi, diperlukan komunikasi, diperlukan komitmen memang dari sekolah untuk memang menindaklanjuti program sastra masuk kurikulum itu kira-kira. Cuma permasalahannya begini, itu kan ada beberapa buku yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek ya. Setelah itu kita sebenarnya di daerah itu kan ada penulis-penulis juga, ada penyair-penyair. Terus adakah masukan mungkin ke pemerintah mungkin atau ke yang mendengarkan fans Radio Barong di rumah? Nah, ini penting di Rudi, selain buku-buku yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek itu kan skalanya nasional kita tahu bahwa masing-masing daerah memiliki penulis, masing-masing daerah memiliki karya sastra yang tentu isinya juga tidak kalah penting dari karya-karya yang berskala nasional itu. Sebut saja kita di Buleleng, kumpulan puisinya Prof. Artawan, kemudian naskah drama dari Pak Putu Satrio, dan masih banyak lagi sastrawan-sastrawan lain yang tentu karyanya perlu kita bawa lebih dekat kepada pembaca. Dalam hal ini kan anak-anak kita di sekolah, sehingga memang mereka mempelajari karya sastra yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, akar sosial, budaya, dan lingkungan benar-benar ada di lingkungan sekitar mereka. Itu yang kira perlu diwujudkan di sekolah. Artinya apa?
ya kembali ke pengadaan sumber belajar itu, Bahan ke pengadaan bakunya, bahan bacaan itu. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, itu mestinya manajer ya kepala sekolah itu kerjasama dengan pihak sekolah, dari pihak keuangan melaksanakan ke depan ya di bulan Januari misalnya kan itu sudah go, dia dieksekusi. Gitu. Masalah buku yang bisa dibeli pada distributor itu saya kira dengan program pemerintah sekarang diprogramkan lusa sudah ada kok bukunya itu. Ya. Bisa. Kalau memang sudah program pasti apa namanya akan ditindaklanjuti oleh program ya. Mungkin itu bisa diakses di internet. Kalau memang sekarang tidak ada di internet, kita bisa akses kemudian. Atau memang kalau memang pengadaan bukunya sulit, mungkin bantuan dari pemerintah. Cuma sanggupkah dari sekian sekolah ini apa namanya pemerintah mampu menalangi secara proporsional gitu? Saya kira pemerintah dalam hal ini mampu, cuma ya programnya tahun depan belum sampai. Ya. Ini kan baru program baru program, dan juga ada yang kalimat yang saya garis bawahi di sana, merekomendasikan. Nah, kata merekomendasikan itu kan dia mendaftar beberapa buku yang mungkin pantas dibaca oleh anak-anak, dan kita di sini kita bisa menggunakan buku-buku lain, sebab merekomendasikan itu kan saran, seperti kita sarankan, saya sarankan pakai ini gitu, kita pakai apa, tidak wajib. Nah itu seperti yang tadi disampaikan Kak Edi juga Kak Sujana itu kan bahwa kita di sini bukan kita itu tidak termasuk saya, banyak daerah sastrawan daerah itu unjuk diri bukan unjuk rasa kan, unjuk diri untuk bagaimana itu bisa menampilkan karya-karya sastra yang yang bisa setara lah paling dengan yang direkomendasikan oleh pemerintah. Saya kira di Buleleng tidak sedikit dan penting harus diketahui oleh anak-anak karena gagasan-gagasan dari penyair di Buleleng itu pasti ada hubungannya tentang sosial budaya politik yang sedang berkembang di Buleleng. Itu perlu diketahui gagasannya, opininya melalui cerpen, melalui novel ataupun melalui drama, kemudian puisi apalagi. Saya kemarin kan seperti yang tadi sampaikan Kak Edi itu biasanya kan ada sama sekali hati kita sastra kita ya. Saya kaget ketika saya mendengarkan ada event yang tiba-tiba nyelonong di kita ya di 25 Oktober tahun 2022 di mana kita melaksanakan yang di SDKIP Agama Hindu itu baca puisi Sumpahku Makarna masih hidup tuh ternyata. Walaupun saya pernah sering ngantar siswa dulu sebelumnya ada event-event yang diadakan di gedung kesenian atau di mana-mana itu saya sering ngantar. Cuman ya gregetnya nggak ada yang ikut, yang dari sekolah itu sedikit sekali karena tidak adanya program sastra di sekolah. Karena dengan begini luar biasa. Saya sebagai yang bukan praktisi itu menyambut karena itu. Bagaimana pasti dengan Kak Nyoman dan Kak Edi itu pasti gitu kan. Oke, lanjut Kak Edi. Dan gini Pak Komang, jika memang itu diterapkan nantinya di kurikulum, kira-kira apa masukan Pak untuk pemerintah dalam hal ini? Nah ini sudah menjadi program dan sudah diluncurkan secara resmi oleh Mendikbudristek. Tentu artinya sastra masuk kurikulum ini sudah pasti akan diimplementasikan. Hanya saja buku-bukunya yang seperti disampaikan oleh Kak Edi tadi ya hanya bersifat rekomendasi bacaan sastra yang sekiranya perlu kita sampaikan, perlu kita bawa lebih dekat kepada pembaca. Yang pertama ya tentu saya mengharapkan kepada pemangku kebijakan agar pengadaan bahan bacaan itu. Yang kedua adalah guru yang dalam hal ini sebagai fasilitator pengajaran bahasa dan sastra di sekolah harus mencintai sastra, harus membaca. Saya sendiri terus bertanya dalam arti buku apa yang sudah saya baca, puisi apa yang sudah saya baca, karena memang ada semacam pertanyaan-pertanyaan di lapangan. Mengajarkan sastra itu berat karena tidak jadi sastrawan, bukan penulis puisi, bukan penulis cerpen. Sedangkan saya pernah membaca bukunya Sapardi Djoko Damono bahwa seorang guru tidak harus menjadi sastrawan,
dalam mengajarkan sastra. Tidak, seorang guru dia harus menjadi penulis. Yang harus ada dalam guru adalah guru itu harus membaca dan membaca. Artinya begini, apresiasi sastra itu kan tidak selalu menulis, kan? Mendiskusikan sastra, mengulas isinya, menanggapi, misalnya menafsirkan apa yang ingin disampaikan oleh penulis itu, ya bisa semua orang bisa menafsirkan asal mau membaca. Sekarang dengan beragamnya kemampuan siswa, otomatis mereka akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Disinilah peran guru sebagai pembaca harus ada agar ia mampu memberikan tanggapan yang atau mampu memberikan umpan balik atas tanggapan yang berbeda-beda dari siswanya. Saya sangat setuju sekali. Intinya tidak harus guru itu menjadi seorang sastrawan untuk mengajarkan sastra. Banyak loh pembaca sastra yang tidak menjadi sastrawan, tapi dia senang membaca. Dia bisa menafsirkan, menceritakan. Nah, sekarang begini permasalahannya, kita guru-guru itu siap nggak seperti itu? Seperti misalkan kita ada gerakan literasi sekolah, siswa diwajibkan membaca. Setelah itu mungkin ada literasi guru. Gerakan literasi guru. Sebab bagaimanapun juga sebagai penyelenggara pendidikan, terutama di guru itu wajib memberikan contoh, apalagi kita akan mengajarkannya di kepada siswa di ruang kelas ya. Sanggup nggak mengangkut guru itu belajar begini, ada belum lagi guru penggerak dan sebagainya, belum lagi membaca di antara kesibukan itu, kira-kira gimana jadinya? Ini tantangan buat guru. Iya, tantangan ya. Ya, kalau kita perhatikan kemarin sebelum ada bagaimana sebelum undang-undang guru itu dilaksanakan, kan, undang-undang guru dan dosen mendapat tunjangan fungsional dan lain-lain. Begitu dapat tunjangan fungsional, profesi guru itu luar biasa, performa sekali. Tapi merasa tersaingi ketika pegawai-pegawai lain mendapat tunjangan juga, walaupun kinerjanya berbeda. Itu yang saya kira menyebabkan down lagi itu. Saya tidak berani kembali kepada manajer. Bagaimana memberikan waktu, mengakomodasi kemungkinan sehingga sastra itu bisa masuk lebih dalam kepada sivitas sekolah, gitu ya. Jadi dari unsur bacaan, bukunya, kemudian gurunya memfasilitasi, itu dua hal yang penting sebenarnya, yang udah manajerial, yang menjadikan ruang waktu di sekolah sehingga memang benar-benar kegiatan literasi itu bisa kata Kang Maman Suherman ya, literasi itu tidak hanya baca tulis, 15 menit membaca buku yang sampaikan Kak Hedi tadi itu, kalau tidak ditindaklanjuti dengan menceritakan ulang atau menuliskan ulang dalam bentuk, misalnya sekarang era digital, caption kayak atau apa, misalnya dengan orang yang sering gambar dengan menggambar setelah membaca buku. Kalau tidak seperti itu ya gagal. 15 menit membaca itu kalau tidak dialih wahanakan dalam bentuk yang lain. Saya pikir begitu. Dan begini, saya setuju kawan. Pak Mas Sujana, minggu lalu kita menghadirkan guru dan murid, lalu kita berikan pertanyaan yang berbeda. Ketika saya berikan pertanyaan ke murid, saya larang gurunya intervensi gitu. Terus ketika saya bertanya kepada siswanya, apakah literasi 15 menit sebelum jam pelajaran itu efektif nggak bagi Anda gitu? Kebanyakan tidak. Dan hampir mungkin cuma yang bisa 0, sekian persen saja menurut saya. Sebab 15 menit belum lagi prepare, belum lagi cari tempat duduk. Bacanya berapa? Mungkin 5 menit tentu tidak membaca dia gitu. Karena itu tidak efektif gitu. Tidak efektif. Selamatnya untuk menjadi fokus dulu, dan 15 menit paling 3 menit. Untuk menjadi fokus. Berapa kata yang bisa dibacakan begitu sekarang? Dan misalkan dalam satu buku tuh misalkan nanggap 50 halaman gitu. Dalam 3 menit dia bisa baca 5 halaman. Dalam 5 halaman itu, jika saya membaca 5 halaman, terus sehingga hubungan antara yang sudah saya baca dengan yang akan saya baca ada gap gitu. Mungkin itu tidak efektifnya. Dan juga kemarin ada alasan bahwa literasi itu cuma ingin menawarkan kebiasaan gitu. Sedangkan literasi itu dari SD kan diberikan. Sih kan tidak hanya sekedar membaca, banyak sekali.
ada menonton, ada diskusi. Sekarang yang baru diterapkan di sekolah kan baru sekedar membaca. Keinginan anak-anak itu mereka ingin menonton. Pasti. Ingin menonton sesuai dengan perkembangan usianya. Setelah itu ingin diskusi lah. Sekarang kita dipaksakan untuk membaca, tambah makin tidak efektif lagi. Literasi 15 menit itu. Gimana menurut Pak? Kalau di Pak sekolah Pak gimana? Ya mungkin masalahnya hampir sama dengan apa yang alami di sekolah. Saya pikir juga perlu dievaluasi program 15 menit membaca, karena selama ini setelah membaca tidak ada tindak lanjut yang sejalan dengan minat dan bakat anak-anak yang sangat beragam. Saya pikir membaca itu oke, 15 menit. Nah setelah membaca itu hasil bacaannya itu, hasil pengetahuan yang dipilih mau diapain? Saya pikir ini yang harus diberikan ruang. Selanjutnya yang senang diskusi silahkan kamu mendiskusikan, si A mendiskusikan buku yang atau menceritakan bagaimana tanggapan responnya tentang buku yang ia baca kepada si B. Begitu juga sebaliknya. Yang senang ngomong, yang senang misalnya bermain di dunia digital, silakan coba kamu buat caption saja pengalamanmu membaca buku hari ini. Kamu sampaikan lewat entah itu reel, Facebook atau apalah namanya. Yang misal suka menggambar, yuk curahkan. Gambarkan, karikaturkan, boleh silahkan. Yang suka main film, coba kamu ubah bacaanmu menjadi film, menjadi film pendek lah, menjadi dialog film pendek. Saya kira itu yang perlu setelah membaca itu mau diapain, bacaan yang diperoleh, pengetahuan yang diperoleh itu saya kira karena beragam, minat dan bakat orang itu beragam. Seperti Kak Edi Arudi yang senang menulis. Saya pikir ketika membaca buku sejarah, ketika melihat sesuatu, akan dialihwahanakan menjadi puisi. Saya pikir anak-anak yang lain juga begitu. Yang suka genjerang-genjreng, bisa ubah jadi musik. Ubah. Silakan. Buat lirik lagu, buat musikalisasi kan? Musikalisasi boleh. Buat lirik lagu, ayo. Itu yang perlu. Harus ada gitar di sekolah atau apa. Nah ini yang penting, jadi PR besar nih untuk pendidikan kita. Keberagaman ini memang perlu biaya banyak. Di sekolah biaya banyak. Tapi musik rata-rata sekolah sekarang udah alat musiknya yang udah usang-usang. Rata-rata Enggak, mungkin permasalahannya gini Pak. Kita kan di kurikulum Merdeka kita kan sebagian besar mungkin sudah tahu teori pelajaran berdiferensiasi itu sudah semua. Yang seperti penerapannya mungkin seperti yang diucapkan Pak Komang itu. Tapi dalam prakteknya ketika kita berhadapan dengan literasi, kita seperti otoriter. Apakah guru itu memang otoriter atau tidak? Kita bisa melihat bahwa sepertinya guru itu meremehkan kemampuan siswa. Itu yang pertama mungkin jawabannya. Satu, yang kedua, tidak mau memfasilitasi, dan yang ketiga tidak tahu bagaimana memfasilitasinya. Mungkin itu yang parah kan? Gitu. Sekarang yang kita harapkan kan dengan pelajaran berdiferensiasi ini, lalu kita menerapkan dunia literasi kepada anak tuh inginnya beda, kita sediakan ini yang diperlukan oleh siswa. Kita jajak pendapat apa sih yang kalian inginkan tentang literasi di sekolah itu. Itu yang kita fasilitasi. Itu yang penting Kak Edi, saya potong sedikit. Apa yang diinginkan. Jadi ini hubungannya dengan bahan bacaan yang disukai. Ada yang suka musik, dia perlu bahan bacaan tentang musik. Dia perlu cerita-cerita yang ada musik. Dan ini perlu dicatat Fans Radio Barong di rumah. Yang senang dengan kuliner, dia perlu sumber bahan bacaan yang isinya tentang tulisan-tulisan tentang kuliner. Tentang sejarah ya perlu sejarah. Kadangkala pengadaan, sumber bahan bacaan di sekolah itu seperti yang disampaikan Kak Edi tadi. Yang diinginkan siswa apa, yang datang apa. Itu beda. Ini yang susah. Jadi anak-anak jadi bosen yang di kelas sudah belajar buku pelajaran atau buku teks, di perpustakaan juga buku teks, cara-cara menanam ini, cara-cara mengembangbiakkan ikan nila misalnya, padahal lingkungan kesehariannya tidak mendukung.
kan susah. Ya. Mungkin polanya bisa dirubah ya Pak ya. Iya, harus survei dulu minat dan Nah, bakatnya atau apa. nggak ini anak-anak silahkan beli buku satu, gitu kan, dibawa ke sekolah, ditaruh di kelas saja apa pojok baca apa gitu ya, ditaruh di kelasnya masing-masing, isi nama mereka kayak buku tulis mereka diisi nama. Enggak, bukan gitu permasalahan Pak De. Yang kita diskusikan di sini belajar berdiferensiasi dalam literasi, dalam artian ketika kita menerapkan literasi di sekolah, anak-anak kan seperti diskusi yang kemarin itu, anak-anak tidak hanya kalau hanya membaca itu cuma 10%-an lah saya anggap yang suka membaca. Yang lainnya bisa berliterasi lewat nonton, bisa diskusi ini gitu. Sedangkan sementara ini kita terapkan anak harus wajib baca, terus buat resumenya sebagai hasilnya. Ini kan ABS saja, asal bapak senang saja. Itu juga baca asal baca. Iya. Kita tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Dia terpaksa membaca itu. Orang yang tidak suka sejarah, siswa yang tidak suka sejarah dipaksa untuk membaca sejarah. Itu sudah ia dapatkan di pelajaran di kelas. Maka seperti yang disampaikan tadi, ya sekolah harus memfasilitasi, jangan otoriter. Murid-murid harus disurvei apa minat bakatnya. Oh, saya suka musik. Ya harus disediakan buku-buku cerita, ada buku fiksi yang berhubungan dengan musik, dengan kuliner. Setelah itu barulah diapakan setelah membaca, didiskusikan, dialihwahanakan. Nah, itu yang itu tantangannya kalau menurut dia, karena kita kembali ke diri kita sendiri. Saya disuruh misalnya baca buku yang topiknya tidak saya yang sukai, jelas yang tidak ingin. Film misalnya, saya senang film genre action, suruh nonton film horor, ya pasti tidak masuk. Dan mungkin begini Pak Komang, tujuan pemerintah melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, cuma pemahaman yang lebih rendah itu apakah karena memang pemahamannya segitu, atau memang fasilitas atau dana bosnya perlu ditingkatkan untuk itu gitu. Yang kira seperti yang disampaikan oleh Kak Fajar tadi, ya kemampuan manajerial. Ya, asalnya kemauan semua. Kalau dana bos di berapapun dibesarkan habis. Harus nol akhir. Nol gitu. Harus nol. Kan karena apa? Ada di Juknis itu harus begini. Itu kan. Nah, ini sinilah bagaimana kemampuan manajerial seseorang yang mengelola uang itu. Itu yang mau dijelaskan. Dan kembali lagi, itu sudah terlalu jauh ya kita pelajaran berdiferensiasi dalam literasi gitu. Itu sudah melangkah lebih lanjut, lebih jauh lagi. Kembali kita ke pembahasan semula bahwa kurikulum itu akan masuk sekolah. Nah, tadi dikatakan Kemendikbudristek itu sudah merekomendasikan beberapa buku. Nah, tantangannya ketika itu sudah direkomendasikan, berarti buku itu sudah diuji, sudah dibaca dulu. Nah, sekarang ketika itu sudah direkomendasikan, lalu di daerah itu kan muncul banyak buku kan, banyak buku, banyak penyair. Sekarang bagaimana meningkatkan kualitas tulisan dari penyair lokal, anggap saja penyair lokal dalam tanda petik, biar setara dengan yang direkomendasikan itu. Tentunya kan harus ada kritikus sastra di sini. Ya, yang ini yang kurang kita. Yang baru saya tahu itu Pak Artikel saja, Pak Oyan Artikel aja ada kritikus sastra. Gitu. Semangat. Iya, penting. Sedang asik kita diskusi masalah sastra masuk kurikulum sekolah. Iya. Sekolah nggak berbeda. Gitu. Baru aja ini sedang hangatnya baru kemarin dicetuskan. Kemarin itu dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan. Kemendikbudristek. Kementerian itu nanti sastra akan masuk kurikulum di sekolah. Ini sedang hangatnya mereka berdua itu, karena mereka adalah praktisi sastra sekaligus praktisi pendidikan. Gitu ya. Silakan lanjut. Selama ini belum masuk kurikulum. Belum. Ada yang di SMP ada, tapi porsinya 10:1. Sekarang semacam penegasan duduk. Jadi ditegaskan kembali. Kalau di SMK enggak ada. Sastra SMA ada? Enggak ada. SMA mungkin ada, di SMK belum ada. SMK, SMP ada? SMP ada, SMK dan SMA lain Pak. Ada SMK sama SMA lain? SMA ada Pak, SMK ada.
SMK sama sekali tidak ada. Belum kelas 7 dan kelas 8 belum ada saya lihat kemarin. Ya seharusnya sastra kan tidak dia dibatasi oleh SMK, SMA karena semua orang itu nyastra di sini. Nyastra itu harus punya dia minimal, kalau dia tidak menjadi sastrawan dia mempunyai apresiasi literasi kan, apresiasi terhadap sastra. Dia mempunyai, karena kalau kita bersastra bukannya karena bersastra, kalau kita bersastra pasti dia jiwanya tuh lebih peka. Apakah dia tukang las? Betul. Apakah dia tukang televisi? Tison aja mau menalih aja orang bertinju kok dia tahu kok karya-karya Shakespeare. Kan artinya sangat ada hubungan itu. Kalau kita percaya sastra itu memanusiakan manusia, mengingatkan bahwa dia itu manusia. Mungkin karena pemikiran Pak Putu ini seperti inilah pemikiran pemerintah bahwa sastra itu mencerdaskan kehidupan. Bukan pemikiran pemerintah, pemikiran menteri siapapun menterinya, ben berganti lem. Mungkin seperti itu pemikirannya Pemikiran pemerintah, pemikiran ideologi. Bagaimana seorang menteri itu mengejawantahkan programnya presiden seperti itu. Enggak, tergantung Pak programnya. Belum tentu menterinya itu mempunyai jiwa gitu. Walaupun program program presiden itu kan umum ya. Itu sekarang penerjemahan tergantung menterinya. Kalau menterinya memang mempunyai begitu jiwa seperti itu, kesadaran seperti itu, bahwa kesadaran internasional seperti itu, sastra itu mendapatkan tempat. Lain lagi kalau enggak ya sastra dianggap ekstra aja, siapa yang suka biar dia ikut. Dan yang tadi permasalahannya Pak Putu begini, ketika sastra itu dimasukkan kurikulum, pemerintah sudah merekomendasikan sekian buku untuk dimasukkan ke sana. Cuma permasalahannya begini, ketika kita pembelajaran di sekolah, kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat, sosial budayanya, seperti itu. Biar tidak kita melihat keluar yang di dalam kita tidak tahu. Nah, kalau yang direkomendasikan itu beberapa buku itu, sebelum direkomendasikan pasti sudah dipelajari dulu sudah dikurasi dulu bahwa itu berkualitas. Nah, sekarang bagaimana keadaan karya sastra di setempat untuk meningkatkan kualitas seperti yang sudah buku yang direkomendasikan ini gitu. Itu kalau saya melihatnya begini. Kita harus bisa menyiasati itu. Artinya kita tidak bisa, kalau sudah itu direkomendasikan, kalau kita sebagai guru, kan tidak semua guru seperti Pak Edi sama Pak Waya, Bapak juga. Kalau misalnya, kalau hanya guru yang punya kepekaan seperti itu, maka dia harus menyiasati. Oh, buku ini kurang. Kita kan positif thinking dulu. Yang dikasih itu pasti buku yang benar, standar lah. Misalnya ada angkatan 45, ada angkatan itu kan penjaga baru, penjaga lama, lalu bla 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 perwakilan satu-satu sampai angkatan yang terakhir angkatan 2000 apa itu pasti. Kalau ternyata masih kurang karena ada angkatan baru terus kan melahirkan ini, terutama penyair lokal. Ya guru itu harus menambah di sana, harus menyiasati. Nggak bisa kita meminta agar, kecuali nggak tahu kalau sudah keluar nanti peraturan yang benar, siapa tahu ditambah dengan penyair lokal yang sastrawan lokal yang dipilih oleh guru setempat, atau kan bisa aja gitu. Rasanya kan rekomendasi Pak Budi Purto dalam Juknis itu sudah ada juga penjelasannya. Misalnya ada beberapa karya yang mengandung informasi pelecehan, pemerkosaan. Sempat yang baca misalnya balada orang-orang tercinta W.S. Rendra, pada bagian tertentu puisinya ada kalimat yang mengandung unsur pelecehan, dan dijelaskan memang di buku itu sehingga biar guru mungkin bisa menghindari untuk mendiskusikan salah satu puisi yang mengandung unsur itu. Yang direkomendasikan puisinya apa penyairnya? Puisinya. Puisinya kan bisa aja. Artinya bisa harus sudah tahu kan yang mana perlu disampaikan, mana enggak kan? Sudah dijelaskan dalam Juknis Beli Budu. Ada di Juknis itu mana kata-kata yang misalnya mengandung unsur kekerasan, unsur pemerkosaan, biar bisa menyiasati seperti yang Beli Budu sampaikan. Tapi jangan, kalau saya sih kurang setuju jangan sampai kita jadi polisi sastra. Mana kata yang benar, mana enggak yang benar. Kalau memang merasa tidak itu, enggak usah itu dikasih. Puisi yang lainnya kan masih banyak. Ada puisi Rendra itu kan bagus-bagus puisinya. Kita kan nggak tahu sekarang. Misalnya sekarang kita ingin Rendra, kalau dipilih puisi yang pamflet apa puisi dia yang gitu. Puisi baladanya. Kan ada banyak puisi dia, puisi pamflet. Lalu puisi
yang ditakuti oleh Orde Baru dulu bukan puisi balada orang-orang tercinta. Puisi pamfletnya itu puisi yang sifatnya melawan, membangkitkan rasa perlawanan. Kalau puisi balada orang-orang cinta kan romantik gitu seperti itu. Nggak ada kata-kata ini. Jangan main-main, itu penyair besar Indonesia itu. Iya. Pasti dia udah tahu kan efek kata itu. Nah, lalu kita sebagai polisi saat merasa gini, pemerintah sebagai polisi sastra ini terlalu gini, ini terlalu menurut saya salah itu. Iya. Biarkan kan di guru bijak begini kan. Saya kira anak-anak didik itu tergerak melakukan tindakan di luar yang kita inginkan itu bukan lewat karya sastra itu yang setiap hari orang bisa nonton hoax apa itu yang menggerakkan. Jangan, saya percaya sastra itu bukan untuk menggerakkan orang melawan, tapi menggerakkan orang untuk kritis, betul. Membangun kesadarannya dia, kesadaran tentang keindahan, kesadaran tentang swadharma seorang siswa, swadharma seorang warga negara. Penyanan ini kita ngerana proposal orang kecil sekali kemungkinannya. Kecil sekali, saya percaya dengan penyair kok. Cuma di buku ada seperti itu memang. Di juknisnya. Jadi diberikan catatan oleh tim. Kenapa itu ini dengan dia? Bang Mange mau soal catatan. Itu. Mungkin secara umum di pengantar sebaiknya kalau jangan puisi. Setiap puisi mesti guru-guru itu mencermati bahwa bisa setiap kalimat yang digunakan oleh penyair itu bertentangan dengan adat istiadat setempat, itu misalnya. Bisa gitu, bertentangan etika dengan ini agar tidak dibicarakanlah dengan baik supaya tidak terjadi salah. Itu mungkin kalau satu persatu berarti kan dia sudah orang Abi Yasin dia tidak sampai gitu, Pak. Abi Yasin kalau sastra kita kan meninggal, mana ada pernah mengatakan puisi Rendra itu kalimatnya begini atau Gunawan Muhammad lah. Kan nggak ada, malah dipujikan puisi Multatulinya dia tuh. Namaku Multatuli, yang itu dianggap puisi hebat itu. Teringat, aku akan selalu hadir dia ketika ketidakadilan itu ada. Nah seperti itu dapat pujian. Betul. Itu menurut saya perlulah catatan. Kita ini kepada siapapun, pemerintah itu kan juga manusia. Pemerintahnya secara lembaga tapi yang menggerakkan itu kadang-kadang kan dia bisa sesak. Nasibku kalau beruntung bisa jadi orang pemerintah yang di kementerian sana yang kan menulis begini kan. Nasibku beruntung, saya jadi beruntung bisa di Menteri Pendidikan jadi staf ahli. Artinya manusia dan sesak pasti kan. Sesak, ya. Dan juga tanda petik begini Pak Budu, ketika polisi seperti kita dapat polisi sastra tadi, ini mengandung begini, masalahnya kan itu interpretasi dari pembaca kan. Mungkin saja itu maksud dari penulisnya. Itu yang perlu dihindari sebenarnya. Jadi saya hargai sekali adanya kata merekomendasikan itu, berarti ada kesempatan buku-buku lain pakai buku lokal untuk bisa masuk. Karena bahasanya tidak wajib kan. Pertama kita menyambut gembira ini polisi ini, baguslah sastra dimasukkan dalam kurikulum, jadi serius dia kan, sekedar lewat begitu kurikulum. Tapi nanti usahakan juga kalau emang itu sebagai masuk kurikulum, gurunya juga yang benar juga. Gurunya juga misalnya tidak mengetahui sastra. Kalau literasi jangan hanya pada siswa, tapi guru. Begini cut dulu. Break dulu sebelum hangat ini tentang guru. Saya baru dikirim sama teman-teman. Silakan break dulu Pak. Pak Ngajar. Suara kritis ya. Menyama lan pada saling tulungin, ngelah sing ngelah payu sing payu lan bareng pada isinin, sukseman sampat lidine kewah yang lakar nyelongin, yang iya suba pada rumah ket mai ket dadi abesik, gitu kena igrantang lakar menyama.
teken melah sumpah teken rantang gelek teken melah sumpah teken rantang gelek. Yang gantian yang orang dicakarin laku beli ini ki. Satuan pan balang tamak sane mungkin lagi cerita yang solah manusia nimul lionan daya daya nengidang nayo hendawe kepedidi langit ya mula langit tekian gai ya mula dua gemak kelit tekian asil ya si malu menakir pangan balang tamak kelok tak daya metingkah Tamak mare tedun nih. Kalau dosa yang lep, dulu sih ada tegal. Makin nemun. Arah duitnya dibi kengken. Tuan siapa ide dan dia langkah tedun ke balai bajaran ada pesangkepan kan gitu. Siap tiang marut tuan uli mekom. Marut tiang tedun nih. Wah, yang kene ya. Ide dan banyak ke dosen tiang lagi. Kekeliang banyak harus bertanggung jawab ke dosen tiang lagi. Langit ya mula gai yang mula dua gemak kelit teken asil ya si malu menakir pangan balang tamak kelok tak daya metingkah bantu
lagu telah saya hadirkan untuk menyemarakan Kita Sastra kali ini. Dari 2 lagu kita lanjut lagi sekarang Bincang Sastra atau baca puisi yang kembali diantarkan oleh Kak Edi Ardi. Silakan Kak Edi. Baiklah Kak Fajar, mungkin PS1 Barong di rumah yang baru gabung, kita di sini tentang mendiskusikan atau mengapresiasi dari program pemerintah tentang sastra masuk kurikulum. Tadi kita diskusi panjang lebar. Terus sekarang sebelum kita membahas bagaimana kesiapan guru kita untuk menghadapi ini gitu, sebelumnya kita bacakan puisi dulu oleh Pak Putu. Silakan Pak Putu. Putu siapa? Pak Putu Wahya Santosa. Jelas tak? Belum bulanan soalnya. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan sebuah puisi dari kumpulan Rengganis Sanje Ring Singaraja. Sanje Ring Singaraja Pekardin Koma Sujan. Ring bucun monumen, bajang-bajang osah nindakang mana, mewah milih warnane kekasih, urip selem utawi putih, sekadi anak main catur, ring sakepat sor ketapat, ajerih iwang atindaka, tindih ring raja, pupuk pion-pion nemasin mati, anut ring kibeku, lingsir sanje paripurna, bene suke landuk, pupuk dados ingetan, sekadi cerita ilu, keleder lan wong cini, ngedum tresna, ngedum dosa, iri kiring pelabuhan. Sudah? Oke. Baiklah, episode Barong di rumah dan di studio, kita akan kembali mendiskusikan tentang sastra masuk sekolah. Pak Komang Sujana, tadi kita kan sudah berpanjang lebar diskusi itu. Terus kira-kira menurut Pak Sujana bagaimana kesiapan guru kita, terutama Pak Sujana dulu selaku pendidik itu di Singaraja? Ya, seperti yang sudah Tiang sampaikan tadi, Tiang sendiri tentu pengetahuan tentang sastra itu masih sangat kurang sekali. Ya, ya. Nah, tantangan ini harus Tiang hadapi mau tidak mau, karena Tiang sebagai guru di sekolah, apalagi memang sekarang programnya sudah semakin kuat sastra masuk sekolah. Tiang juga senang dengan sastra, ya salah satunya ikut kegiatan seperti ini. Yeah. Jadi kita sastra yang bisa ketemu dengan Prof. Artawan, dengan Kak Edi, dengan Putu yang benar-benar memang praktisi, yang benar-benar memang mumpuni. Dan harapan Tiang di kemudian hari, ya semoga ya bisa sekolah-sekolah artinya sesekali lah, atau bukan sesekali, mungkin sekali 2 kali dalam setahun, biar diprogramkan pasti praktisi itu ya datang ke sekolah. Praktisi masuk sekolah ya? Iya, praktisi sastra masuk sekolah. Saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang baik untuk perkembangan literasi di sekolah. Sama dengan apa yang sampaikan tadi sebentar Robi Putu, orang yang dokter bicara kesehatan pasti akan digugu sekali sama orang-orang. Sama halnya dengan praktisi sastra, sastrawan ngomongin sastra pasti akan mantap. Anak-anak pasti akan menjadi lebih tergugah, lebih tertarik untuk mendiskusikan, mengalihwahanakan dari puisi, dari cerpen ke dalam bentuk yang lain, drama misalnya, atau adegan apa gitu. Yang yakin kalau itu dibawa ke sekolah, praktisi sastra masuk ke sekolah, menindaklanjuti dari sastra masuk kurikulum, akan luar biasa. Itu harapan yang di kemudian hari. Ini kan gini dulu sebenarnya ada namanya, cuman itu kan disponsori oleh yayasan apa ya, sastrawan masuk sekolah itu loh ya Prof ya. Itu kan apa nama program? Ya dulu Horizon kan dulu sempat masuk itu artinya dianggap apa, pemikiran yang disampaikan Pak Komang tadi itu sebenarnya dulu juga sudah dilakukan, cuman keberlanjutannya itu kan habis dana. Nah sekarang kalau misalnya pemerintah karena punya niat baik ingin memasukkan kurikulum,
sastra dalam kurikulum, maka tentu sebaiknya juga harus ada gandengannya program itu, di mana sastrawan bukannya sastrawan luar tapi sastrawan lokal pun sebaiknya diundang untuk sesekali untuk berbicara, walaupun di sekolah itu ada guru-guru yang nyastra juga kan, guru sastrawan seperti Pak Komang, Pak Edi, Pak Waya, Prof Artawan, terus siapapun. Prof Artawan juga tahu teater, tapi kan dia juga mengundang orang teater untuk datang luar. Ada pemikiran lain kan. Kalau semuanya itu, saya kan sudah punya guru yang sastra, nggak usah lah ngundang lagi. Nah, perlu ada tentang tidak semua sastrawan sama loh. Memang yang benar-benar berumah di angin dengan rumah di keraton menurut Rendra itu beda. Sastrawan yang berumah di angin berbeda dengan sastrawan rumah di keraton. Sastrawan yang berumah di keraton, sastrawan yang pegawai Pemda seperti saya dulu. Pak, di gini kan. Kalau yang berumah di angin seperti Jengki, Wari Wisatsana, Tandio itu pasti lain ya, gedanya rembesan gini lain lagi, lebih liar dia, lebih memungkinkan untuk berbicara kepada anaknya, lebih apa tuh loh. Tak terkungkung oleh dogma-dogma dinasti. Kemudian kalau misalnya selain program dari pentingnya pemikiran, tapi juga pentingnya juga kepala sekolah itu mempunyai pemikiran seperti itu. Lalu lebih jauh itu kalau jangan sampai juga kalau bisa kan kepala dinas pendidikan di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi juga pemikiran seperti itu. Atau lebih jauh lagi di atas instruksinya juga begitu tuh loh, sehingga nantinya nyambung. Atau kalaupun tidak ada seperti itu, kreativitas lah. Jadi gurunya ini, guru kepala sekolah drama kan, karena gurunya juga nggak bisa ngomong apa. Kalau kepala sekolahnya nggak melempam kan, seperti kita di Gita Sastra kan berapa kali kepala sekolahnya ikut hadir. Nah, itu buktikan apa dia ternyata kepala sekolahnya hadir juga dalam kegiatan yang sifatnya seperti itu, humaniora ini, seperti itu. Saya kira penting. Jadi tidak hanya bukunya saja yang dimasukkan ke sastra, ke kurikulum, masuk orangnya, pelakunya sendiri, dia sastrawannya bukan, sendiri. Dia bukan matematika, yang cukup buku itu. Tapi itu ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh teks itu, yang itulah disampaikan. Karena sastrawan itu aksara di dalam tubuhnya, aksara dia dalam tubuhnya. Ada yang belum tertulis, tapi dia akan tulis, maka tapi karena ada aksara dia harus obrolkan, sampaikan. Gimana Prof? Dari kacamata seorang profesor gimana ini Prof? Profesor dan juga penyair langsung. Penyair langsung ini. Penunggang gas ya. Penunggang gas ya. Selain program lama, juga sekarang direvitalisasi. Begitu redup, auranya sekarang disupport lagi, diberi suplemen berupa masuknya secara formal di kurikulum. Ini tidak ada alasan untuk kita lingkari. Kalau salah 90-an, 98, 99 itu program dari Horizon itu sastrawan bicara, sastrawan sekolah ke seluruh Indonesia, Nusantara. Mungkin karena dipandang pendanaan kurang, kemudian perlu dievaluasi, maka sekarang dipandang perlu untuk kembali program itu. Program itu luar biasa. Saya secara pribadi dari selaku akademisi menyambut ini, dan nanti tentu akan menjadi kayu bersambut sehingga atmosfer bersastra di Indonesia menjadi satu kebutuhan bagi kita. Guru-guru sudah banyak terlibat, Pak Madi Purna juga guru, dan nanti akan menularkan, walaupun dia basicnya bukan sastra, di sini kita merangkul, menularkan virus sastra pada orang non sastra. Dan bukannya kita menaruh gading eksklusif di kalangan kemudian sastra, enggak. Saatnya kita berbagi kepada yang non sastra untuk kita virusi agar mereka terlibat langsung. Ini sebenarnya kan gini kok Prof ya. Ini sebenarnya pelajaran memvirusi itu, sastra itu sudah dilakukan oleh para leluhur kita, mewarisi sastra tradisional itu kan nyastra terus menerus ya, semua orang apal menjadi kidung ini kidung itu loh. Itu artinya apa? Sekarang di modern ini tiba-tiba menagading kan, kenapa tidak kita mulai? Nah, Gita Sastra ini kan salah satu untuk memviruskan kan, menyebarkan virus-virus yang sifatnya positif, agar terjadi tubuh kebal terhadap tebal muka. Kita harapkan mudah-mudahan Ibu Sri Sosni Kostar ya diberi umur panjang, diberi energi, supaya terus bisa menjaga atmosfer ini. Beliau pegiat yang luar biasa, dedikasi loyalitas yang luar biasa, gaya bersambut sama dengan komitmen dedikasi teman-teman, sehingga sastra bukan lagi menjadi suatu hal yang eksklusif, tetapi menjadi kebutuhan. Sastra seperti makanan sehari-hari, tidak bersastra sehari, kita menjadi rindu untuk bersastra. Rindu. Kondisi itu yang kita inginkan. Kebutuhan
bukan sekedar kebutuhan kebutuhan yang spiritual tuh yang tidak bisa gini, Pak Prof ya. Sebab di sastra itu kan nilai-nilai banyak. Pak sudah di sastra tradisi luar biasa, nilai-nilai spiritual yang bisa kita petik. Penyadaran sastra adalah membangkitkan kesadaran healing pada sangkan para dimana. Membasuh ya? Iya, membasuh yang keruh. Dengan apa yang Nah, itu tadi kan pembahasannya jika sastra masuk kurikulum itu setidaknya para penyair atau para pelaku sastra itu bisa masuk sekolah. Seandainya itu belum bisa masuk, penyair itu belum masuk sekolah, lalu kesiapan guru itu tidak ada untuk mengajarkan itu, apa antisipasinya kira-kira nih Pak Komang? Ya, saya kira seperti yang sudah kita diskusikan tadi, kita memerlukan komitmen ya, kita memerlukan komitmen. Sekali lagi ya, karena sastra tadi disampaikan adalah penyadaran, ya mari kita menyadari bahwa sastra itu penting, dan guru memang harus sadar akan nilai-nilai sastra itu harus disampaikan kepada anak-anak. Dengan catatan seperti yang sampaikan tadi, ya guru dia harus perlu menjadi sastrawan, tapi dia harus bergaul dengan dunia sastra. Kalau dia bisa menjadi pembaca, nah dengan menjadi pembaca dia bisa menjembatani tafsiran anak-anak, tafsiran murid terhadap karya sastra yang dibacanya. Saya pikir begitu, tidak harus menjadi sastrawan. Tiang misalnya yang memiliki kemampuan sastra yang tidak begitu, artinya belum begitu bagus, ya Tiang coba atasi dengan bergaul dengan orang-orang yang memang praktisinya, sehingga ada ilmu yang masuk ya. Iya. Salah satunya di sini ketemu para wartawan, ketemu di guru, di kemudian hari misalnya di sekolah ada apa yang tidak bisa saya fasilitasi, saya punya jaring, paling tidak saya bisa membantu anak didik saya melalui orang lain. Kalau tidak ketemu misalnya kan susah. Di Tulungan misalnya butuh ada lomba gini, Tiang di Tulung coba gini. Kalau memang tidak kenal, tidak ada di circle seperti ini kan susah. Inilah kesadaran yang perlu kita bangun. Yang selama ini kadang-kadang guru, guru pesimis. Karena saya tidak bisa baca puisi, saya tidak mengajarkan baca puisi. Itu sangat dosa budaya yang sangat luar biasa. Guru adalah fasilitator dan mediator. Walaupun dia bukan pembaca puisi, dia kan bisa memfasilitasi, bisa diundang praktisi untuk ke sekolah. Benar-benar. Di sana kepada guru, bukan keterlaluan guru, kehebatan guru selaku fasilitator. Dia bukan model bisa dicari yang lain. Ini yang kadang-kadang salah persepsi guru, karena dia tidak bisa, pesimis, tidak terjadi pembelajaran itu. Malah saya pernah penelitian dulu waktu saya muda, ketika ada materi sastra yang sulit, diabaikan, padahal kurikulum sudah mengamanatkan, seperti sastra kontemporer. Saya wawancari gurunya nggak ngerti kontemporer, tidak diajarkan, sehingga luputlah di mata anak-anak tentang sastra kontemporer. Itu temuan saya ketika di saya muda dulu. Terima kasih. Baiklah, sebelum lanjut, Pak Putu, silakan bacakan puisinya dulu, Pak Putu. Puisi yang lain. Putu ada dua, tegaskan. Pak Putu Wahya Santosa SPD. Nama sudah metelu bulanan. Puisi yang lain. Baik, saya kembali membacakan salah satu puisi dari kumpulan Danimis karya Purnama ilang nyujur purnama galang, sampun puput meyas segerti, semarani ngurip gerip, nujah guat tetamene kejajah, ngerike kenyung angerik deru, metu galang segalang purnama, ring tuntun sekali, kinanggal ping 5, semare sampun mesemayu, lelayungan baleudu, sesendon angklung angin kesang, gurnite ngiring pemargine sawah, dewasa ayu sayan mebayu, ngumbare ring ambare, mucehang sengsara gulem raja,
Sadia arse nunas olas nyupat ipun dados sabehiris meteng bumbung gedhe kasadang mangkin purnama ilang nyujur purnama galang semarereke sampun paripurna tunggal ngiket sekalian sekali. Apa judul puisinya itu, Pak? Purnama ilang nyujur purnama. Begini. Purnama apa? Purnama galang. Purnama ilang. Purnama ilang. Purnama galang. Nah begini, pensado yang di rumah mungkin kurang paham bahasa Bali ya. Kita langsung tanya ke pengarangnya ini, Pak Nyoman. Apa itu isinya, Pak Nyoman? Sebenarnya ini puisi yang ditujukan atau yang persembahkan kepada almarhum Gede kita Purnama Arsaputra, dosen UNUD yang sudah berpulang itu, sehingga namanya karena Purnama tiang tuliskan Purnama ilang menuju Purnama galang. Puisi obituari ya Prof. Ya, puisi obituari untuk almarhum Gede kita Purnama Arsaputra. Oh gitu. Oke, baik. Tadi mungkin Pak Sujana sudah membaca juknisnya. Kira-kira apa juknis ada yang perlu disampaikan nggak ke pensado di rumah? Ya, tadi sudah sempat saya singgung bahwa dalam juknis yang beredar dari Kemendikbudristek itu ada beberapa buku yang direkomendasikan. UST sekian buku SMP 29 buku kalau tidak salah. Ada cerpen, ada novel, dan juga ada puisi. Kemudian SMA juga ada sekian buku yang direkomendasi. Tapi tadi saya bisik-bisik ada bincang-bincang dengan Deputu Satria, ternyata juknis itu juga jadi polemik sekarang. Dari hasil kerja kurator. Salah satunya adalah dari sastrawan Nirwan Dewanto. Dewanto mengkritisi juga itu masalah itu. Saya tadi dikirim oleh teman di Nanti kita perlu baca lebih seksama ini, Kak Edi. Iya. Hampir 700 halaman PDF. Wih, lumayan nih. Nirwan kan kita tahu. Juknisnya. Ya. Pertama kan seperti kata Prof tadi bahwa ini kita sambut dulu, Prof ya. Sambut, kalau memang tidak sempurna ya nanti pelan-pelan pasti ya akhirnya digosok tajam lah. Ya, karena ada suara-suara gini, akhirnya mulailah ada perbaikan. Yang jelas sikap kita kan nantinya diharapkan di sekolah itu tidak hanya memperkenalkan, merekomendasikan karya sastra nasional, tapi juga karya sastra lokal ini itu kan yang paling penting. Itu paling penting sebenarnya. Itu supaya ada keseimbangan. Karena apa? Karena sastra lokal itu sastra penyair lokal yang menasional bahkan menginternasional, tidak terbaca oleh kelompok tertentu yang memegang policy itu. Saya harus berani mengatakan bahwa di peta sastra pun, di jagat sastra pun terjadi ada kelompok ini, kelompok itu, siapa yang megang ini maka itu saja. Tapi kita sastra ini kan tidak penting, tidak kelompok, Prof ya. Seluruh sastrawan di Bali, di Indonesia pun kita tampung di sini, kita bahas, karya sini kita baca, karena kita percaya bahwa setiap karya sastra itu akan memberikan kontribusi kan yang besar untuk sebuah kemajuan kesadaran seperti kata Prof tadi. Ada tindak lanjut lagi dari teman-teman yang lain mungkin yang mengkritisi kebijakan itu? Tadi yang sempat sekilas adalah itu kritikus sastra Nirwan Dewanto saja yang sudah terang-terangan artinya menginginkan bukunya untuk tidak dicantumkan atau disertakan. Ada satu kumpulan puisinya kalau tidak salah yang disertakan dalam salah satu buku yang direkomendasikan. Dia menolak yang dibaca. Jadi dia memohon. Penyairnya menolak gitu. Iya. Nirwan Dewanto menolak bukunya disertakan dengan alasan-alasan tertentu. Nanti dia baca seksama. Ini beda ya. Ini beda, ada sesuatu yang usulkan untuk bisa masuk, ini menolak. Mungkin aja gini karena apa? Contohnya begini. Teman saya Rudal itu yang punya Jogja itu kan sempat Rudal Tanjung Banua. Ya, dia sempat kan masuk dalam nominasi Katulistiwa dengan Carlos Award itu. Dia menolak. Kemudian karena apa? Dia tahu dia mencium sesuatu bau mungkin ya, supaya tidak dia masuk dalam pusara itu, dia keluar, dia menolak. Padahal gede tuh hadiahnya 100 juta tuh. Cuma dia menolak, artinya seperti itu kan. Siapa tahu ada semacam diskriminasi bahwa yang lainnya tidak masukkan sementara itu layak,
Ya barangkali begitu, kita kan nggak tahu juga. Nah, cuman kita kan sudah punya sikap. Mungkin saja puisimu tak masuk, puisi Wartawan tak masuk. Ya tetap kita ada kebijakan dari pihak kepala sekolah itu untuk sastrawan yang berdominasi di Bali, jangan dilihat kata lokal. Nah, kalau kata lokal itu bisa saja sastra New York itu juga lokal bagi mereka. Kenapa kita kenal? Karena dia masalah publikasi aja itu kan. Sastrawan Nobel itu, coba kalau tidak ada pemenang Nobel dia, misalnya sastrawan siapa pemenang Nobel itu, pasti kita nggak tahu. Nah, kita kan cuma masalahnya setiap karya sastra itu pasti sudah menembus batas-batas yang namanya negara itu. Sebenarnya kalau saja dipublikasikan, digoreng. Dalam seni rupa aja, misalnya seni patung itu, cokot itu dianggap patung apa nih? Cokot itu kan patung akar kayu itu. Tapi begitu ada orang luar membicarakannya, melihat itu sebuah karya emas, karya maestro, itu baru semua orang melihat tuh imajinasi akar kayu, patung yang dari kayu, akar-akaran dulu. Karena waktu itu trennya kan patung yang normatif, Ramasinta, orang Abosiap, orang Mengacul, ini akar kayu, setan-setanan tuh. Masalahnya ngomong kan, besok ada kritikus sastra dari New York melihat karya Edi Arudi, hebat, bisa semua terkejut. Wah, ini layak menang Nobel, lain lagi satunya tuh, Prof ya. Nah, itu saya kira seperti itu. Oke, terkait dengan adanya banyak kritisi ini, mungkin juga kita bisa mengkritisi kebijakan itu ini. Cuma kita akan tidak tahu, mungkin nanti saya akan baca kemana kita bisa mengkritisi itu. Ya, nanti saya baca ini. Banyak nih, tebal nih lumayan. Nanti saya juga nanti baca dengan adeng-adeng lah. Baca dengan adeng, kita ketemu di Kisah Sastra berikutnya. Tema ini salah satu kita selundupkan terus. Selain baca karya sastra, kita selundupkan juga ide-ide ini kan. Cuma permasalahannya itu tadi, mungkin saya yakin bahwa ketika ada keputusan mengenai sastra masuk kurikulum itu tak lepas dari kepentingan politik di atas. Itu pasti. Mungkin adanya seperti itu, makanya ada banyak yang mengkritisi dan ada bahkan tidak ingin mencantumkan karyanya ke sana. Mungkin seperti itu. Bagi saya pribadi itu terlepas dari masalah politik yang penting kan ini satu gerakan yang bagus, gerakan literasi yang bagus dan luar biasa. Jadi apapun latar belakangnya, yang penting kita happy ria sastra mendapat tempat yang sangat layak. Iya, Prof. Pro dan kontra itu memang tidak bisa dihindari kan. Perhelatan air aja dunia ini ada pro dan kontra. Cuman jangan sampai ada oknum yang tiba-tiba melakukan kekerasan untuk melarang suara yang berbeda. Kita sastra diberangus tiba-tiba hanya gara-gara mengkritik, enggak. Saya ingat sekali Putu Wijaya ketika mendapat penghargaan dari sebuah yayasan terhadap karya dia, kan banyak yang banyak juga yang mendapat penghargaan menolak, tapi Putu kan melihatnya Putu kan tidak pernah berpikir hitam putih, jadi dia terima aja itu penghargaan itu bagi dia. Jadi artinya pro dan kontra akan selalu ada. Itulah namanya itulah namanya kehidupan modern. Kan tidak semua orang mempunyai gini, asal jangan melakukan kekerasan, ya kan. Yang penting selam putih. Selam putih, dari selam menuju putih. Dari gelap menuju terang, astungkara. Kita kan berharap teater saya namanya selam putih, Pak. Cita-cita saya dari gelap menjadi terang, tapi selalu saya tetap gelap. Dari gelap ke suram aja. Oke, Kak Fajar, kita break dulu, Kak Fajar, sebelum diskusi lebih lanjut. Musik. Lanjut ya, kita jalanin dulu aja gimana? Well, I'm still figuring out what's best for me. Bukan ku tak tersipu, bukan ku tak butuh kata-kata, tapi ku meragu, apakah layak cinta ini berbeda. Meskipun telah sempurna, cintamu bagai mimpi yang nyata. Ku ingin hatiku bertekuk lutut tak berdaya, terbunuh rayumu.
jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hati. Ku butuh kata-kata bunuhku dengan kata rayumu. Ku ingin engkau tahu, bukan hatiku tak cinta kamu. Di dalam hatiku ucap indah manis cintaku tanpa ku berkata. Buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hati. Ku butuh kata-kata bunuhku dengan kata rayumu. Buatku berpaling mencari yang lain. Pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hati. Katakanlah buatku membatu tanah, ku diam membisu jangan. Buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hati. Tak bicara, katakanlah buatku membatu tenang, dia membisu jangan. Buatku berpaling cinta. Katakanlah buatku membatu tenang, dia membisu jangan. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu
pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Turunkan harga secepat, berikan kami pekerjaan, tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Oke, Pesade Barong di rumah dan di studio. Itu tadi pembicaraan kita mengenai sastra masuk kurikulum. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan dengarkan dulu pembacaan puisi dari pengarangnya sendiri. Silakan Pak Komang Sujana. Langsung 2 puisi ya. 2 puisi? Iya. 1 aja cukup. Baik, terima kasih. Dia akan mencoba membaca puisi hasil karya sendiri, puisi sederhana sekali. Sejatinya Tiang tidak pintar, cakap membaca puisi. Tiang coba saja ya kayak dia. Iya, silakan. Jadi mohon Prof Artawan beli butuh nanti ya kampungan sajalah pembacaan saya yang sederhana ini. Nunggalang ululan suku kantiring arep kori puniki titiang kantun tan manggihin sire nenten jerone napi malih ratu nenten taler dewek titiang tiastu sampun mesuluh ring makani bersih niki ke kenah pemuput ratu nih. Suara anak alik kilangan rerame, suara anak tan berdosa, kilangan prane, lile lan prane, rebut cak matiang, alon layungan aji palayon, suaran angklung ngungkung ngeruntutin campuh sayan ngempengin dan sida di tiang lawanin bayuni sekadi wenten negul ngedetin ring sor taruni agung di tiang nyelempoh tan sida malih mekelit atman titiangi sampun megantung ring carang kepuhi tuh latuh malih atindakan kemungi mesuare suluhin dewi kiring alembar lontar pedasin tampake rasanin lade kejapan peninggalan titiang polih nulihin lawat kecap laksana sani kesurat ring selantang margi lempas
ring keguat tatuam asi sami muruk pasang laksana doh saking uger-uger darmu titiang nyakupang tangan nanging banteni asoroh tan sanggup muputang ulu lan sukune tunggalang pademang sekancan kecap manah lan laksanane iwang titiang sampun merasa belus titiang sampun merasa kebus awak titiangi sayan metalang samar kekan tenang sayan galang atmane metungkilan duh yang tunggal ijenin titiang ngwawanin nguet pejalan mangde sideng rasayang uripe santi sekale niskale rikale ratu tanhana suksema. Tadi ada kalimat rebut itu dianggap kekerasan tuh nak. Iya. Berat sekali saudara puisi ini. Pak Man tadi kan ini sederhana ya. Sederhananya di sana itu bukan sederhana lagi di sini gitu ya. Hebat betul. Ya, berat. Pemilihan katanya belum. Ya. Pemilihan katanya itu luar biasa ya. Oke, selanjutnya Kak Mintaraga. Iya. Minta Raga, lanjut. Ditodong saya ini sama Pak Edi. Iya. Apa kok ditodong? Pada masuk sini kan harus siap. Saya akan membacakan karena topiknya bahasa Bali. Nggih, lantur. Makin tiang jagi nguacen puisi. Karya. Ini virus kita sastra nih, Bu. Swastini Koster. Oke, terus. Pitutur nak lingsir. Woi. Karya Niputu Putri Swastini Koster. Cening niki sampun nyaluk sanji kale akeh kale sane nyekale sampunang ile-ile mas pas lan makpak male mangde idewe nenten sengkale. Terima kasih. Singkat padat jelas. Akeh alis sekali pesannya Bu Putri Swastini itu luar biasa. Sedikit tapi kena. Akeh alis sekali makanya membasuh yang keruh dengan puisi membasuh jiwa yang keruh karena alis sekali banyak sekali. Tapi analisanya iya. Akeh alis sekali banyak masalah di kenyataan itu ya. Iya. Berhidupan luar biasa. Puisi untuk menyampaikan masalah, puisi juga untuk menyelesaikan masalah. Jiwa yang keruh dibasuh. Oke, sekarang penyiarnya langsung Kak Fajar nih baca puisi nih. Jagonya bahasa Bali nih. Jadi mungkin orang bawa nih. Penyemak buku berarti bersiap. Ampure Kak Tul, Kak Mang, dan Kak Wahya, Kak Prok ya, ampure siap. Dan wonten puisi Pekadin Nanang Sujana. Dan wonten puisi Dinanjani. Krune-krune campuh ring wah ini. Saking kalih ayam sane ngetohang atmu. Nagingin kamu para bapak. Titiang mata tegar nyiliksik nang kalangan sayan warna barat. Dan side malih kekantenan. Pakembari laut nyamudin getih pada kaon ayam sapi. Titiang mewali mundi. Mati samitan pertinggi Januari 2022 Nusa Bali kali juga 2022. Sampaikan puisi Dinanjani. Tak ada keindahan hari ini. Mungkin seperti itu.
Oke, PSAD Barong di rumah. Ini saya bertanya dulu dengan Pak Komang Sujana nih, Pak Komang. Jika memang benar semester ini diterapkan sastra masuk kurikulum, selaku praktisi dan juga pengajar, bagaimana kesiapan Pak? Sebenarnya Kak Edi, terkait dengan pengajaran sastra itu kan sudah ada dari dulu. Mungkin sekarang dengan program ini semakin ditegaskan kembali, semakin dikuatkan kembali bahwa sastra itu harus hadir di sekolah, harus hadir, harus ditekatkan kepada anak-anak. Seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Wartawan dan Putu Satrio, kita tentu menyambut dengan gembira karena sastra itu di dalamnya ada nilai-nilai yang didukung, yang menyadarkan. Nah, yang sebagai guru, guru bahasa Bali yang di dalamnya juga mengajarkan selain bahasa, tentu ada sastra dan aksara. Nah, di bidang sastranya sekali lagi yang perlu terus menyiapkan diri lagi, terus membaca, terus bergaul, menambah jejaring dengan orang-orang atau dengan praktisi sastra. Dan yang harap juga teman-teman yang lain juga bisa terus artinya mendekatkan sastra kepada anak-anak. Kadang yakini mereka akan sudah bosan sekali sebenarnya mendapatkan pelajaran-pelajaran membaca buku-buku teks atau buku pelajaran itu, buku-buku dengan non-fiksi, non-fiksi, dengan penguatan sastra masuk kurikulum ini, penguatan pengajaran sastra di sekolah. Jadi guru-guru memang harus siap. Sekali lagi, tidak harus menjadi sastrawan di sekolah. Guru tidak harus menjadi sastrawan untuk mendekatkan sastra dengan siswanya. Jadi ada berbagai cara seperti yang pernah lakukan kemarin, murid yang sempat yang ikutkan lomba di Denpasar, lomba membaca puisi Bali, yang minta bantuan kepada teman yang ada di Stambuk Kuturan, Ridu Jayanti, kemudian Ide Bagus Widya Sekit, Raduaji Ide Bagus Widya Sekit, yang minta bantuan karena dia tidak punya kemampuan yang lebih untuk itu. Kenang caranya, sedangkan hak anak untuk mendapatkan fasilitas meningkatkan minat dan bakatnya bersastra itu kan hak anak. Saya sebagai seorang guru, walaupun artinya menyadari kekurangan saya, tidak paham masalah pembacaan puisi yang bagus, tentang pembacaan puisi yang bagus, saya mencoba itu mungkin caranya saya coba cari teman-teman yang bisa cari guru, walaupun jujur saja seperti yang disampaikan tadi, orang-orang sastra itu orang-orang yang jiwanya tulus, ikhlas. Ide Bagus Widya Sekeniten, Ridu Jayanti, teman saya di Stambuk kebetulan, sepeser pun tidak saya bayar, sekolah pun tidak membayar itu. Artinya begini, yang nyakupang tangan hanya menyampaikan ucapan terima kasih, nilainya besar sekali kepada anak-anak kan, pengalaman yang akan dibawa di kemudian hari. Hanya itu yang bisa Tiang sampaikan. Nah, forum seperti ini, ruang sastra yang diciptakan oleh Ibu Putri Swasini Koster benar-benar luar biasa. Karena apa? Bisa memberikan solusi atas kekurangan guru Tiang sendiri dalam bersastra. Suatu saat nanti saya sangat berharap Prof. Wartawan, Putu, di kemudian hari KM bisa datang langsung menyapa anak-anak saya. Saya yakin di sekolah saya yang muridnya sekitar 700-an lebih itu ada yang memang interest di bidang sastra, di bidang menulis puisi, di bidang teater. Saya yakin dengan kemajuan lompatan digital seperti sekarang ini, artinya semua ada di genggaman. Mereka belajar mengetahui orang membaca puisi, teater, rasanya pasti ada interest untuk bisa melakukannya di sekolah. Sekarang saya sebagai seorang guru yang kemampuan saya agak kurang, gimana caranya? Seperti yang saya bilang Prof. Artawan, saya tidak harus meluputkan materi yang tidak ketahui. Caranya lain, datangkan atau minta bantuan, minta solusi. Dan ruang-ruang seperti ini perlu dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru yang lain. Saya kira begitu. Ini harus kita lalui, harus kita jalani. Walaupun kita sebagai bukan seorang sastrawan yang sendiri mengalami, artinya mengakui diri bukan
guru yang memiliki kemampuan yang lebih di bidang sastra, tetapi pengajaran sastra harus dilakukan, apalagi sudah dikuatkan oleh program sastra masuk kurikulum. Ya harus dihajar seperti Prof, ya harus hajar terus dengan berbagai cara. Ya. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Mungkin ini ekosistem literasi ya, Prof? Iya, jadi ini ekosistem literasi yang sesungguhnya, yang real. Tapi ini kan hanya tinggal wacana saja. Iya. Walaupun kalau ada implementasinya, tapi kan persentasenya sangat rendah. Tapi dengan sekarang masuk kurikulum dibiarkan secara politis, ada dukungan dari anggota dewan, ada dukungan dari pemerintah. Ini berarti ekosistem literasi makin melebar, makin luas, gayung bersambut, dan ini tentu akan vibrasinya akan menggelegar, dan ini lampu hijau, sangat hijau untuk kehidupan sastra di masa depan di Indonesia. Iya, yang garis bawah sekali lagi, hak bersastra anak harus kita penuhi, bagaimanapun caranya. Minimal untuk di SMP kan, kalau tidak salah, jika 180 banding 20, puisi hanya muncul di kelas 8. Artinya Paman kalau tadi seperti disampaikan, tidak ada program itu tetap bersastra kan? Iya. Hak bersastra anak pasti ada saja dari sekian siswa yang interest sastra, entah puisi, entah. Saya tertarik dengan kalimat hak bersastra anak. Harus dipenuhi dengan cara apapun. Tapi kemudian saya kira bukan hanya kita berpikir tentang hak, tapi kewajiban. Karena kita dibesarkan oleh tradisi nyastra kan dari dulu kan, dari zaman dulu. Kalau memang kita mengatakan ingin melestarikan yang namanya budaya-budaya leluhur, budaya luhur dari leluhur, salah satunya kan tradisi nyastra itu. Maka nyastra jangan hanya terjemahkan mewarisi sastra tradisional, tapi juga ada namanya sastra modern. Apalagi sastra modern ini juga mendapatkan respon luas kan, akan sampai ke tingkat dunia. Jadi ada kewajiban budaya, budaya untuk menjaga sastra itu. Sudah melakukan secara independen, contohnya Labarong ini kan di buku Putri Koster kan. Tapi kan perlu ada institusi resmi yang kemudian secara yang mempunyai sebenarnya kewenangan, jangan sampai kehadiran pemerintah hanya pada hal-hal yang sifatnya apa loh. Ini sastra ini penting. Iya. Minimal porsinya 50-50 dengan kebahasaan. Bahasa 50, sastra 50. Kalau sekarang kan jauh kecil sekali. Berapa porsinya sekarang? 80 banding 20 atau 80 banding 15, dan di SMK 100 banding 0. Ada saya lomba kemarin SMK-nya. Itu SMA ada, cuma SMK. Dan begini kadang-kadang masalah di sekolah, kayak ini dan ini juga mungkin Prof dan Ibu itu sudah tahu. Ada lomba baca puisi, ada lomba misalnya apa itu menulis puisi. Kan sekali lagi mohon maaf, bukan underestimate, tidak semua guru interest di bidang puisi, di bidang sastra. Ya muridnya dikirim saja sekadar ikut. Ya itu dia. Harusnya kan jika memang tidak ada apa di sekolah itu misalnya pembinanya agak tidak interest, ya datangkan. Kan sekolah punya dana seperti yang disampaikan oleh Om Fajar tadi. Ya datangkan praktisi, ya diberikan pelatihan dulu lah. Praktisinya yang ke sekolah, gurunya juga ikut belajar. Itu. Artinya biar tidak luput lah. Mereka punya hak untuk mendapatkan internalisasi nilai-nilai melalui sastra. Jangan sampai karena gurunya tidak interest, ya jadi dilewatkan. Jadi yang kira begitu. Jadi berbagai cara asalkan ya ada niat dan komitmen. Oke, baiklah penradio yang ada di rumah dan yang di studio. Waktu kita menunjukkan hampir pukul 18. Jadi itu tadi perbincangan kita mengenai sastra masuk kurikulum, dan itu juga tadi sekelumit pemikiran dari kami di Kita Sastra bersama dengan tamu kita Pak Komang Sujana, mendiskusikan sastra masuk sekolah, masuk kurikulum. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berkenan di hati para fans radio yang di rumah. Baiklah Kak Fajar, sekarang kita kembalikan waktunya. Kirim Anda juga sebatas. Udah masuk ya? Udah mati ya? Udah mati ya? Belum.
Jadi Kita Sastra edisi ke-25 telah berakhir di Jumat ini dari Radio Barong Singaraja Bali. Kami tim Kita Sastra yang kali ini hadir ada Prof. Dr. Gede Artawan, Satria Kusuma, Ede Arudi, Dede Mintaraga, Wahya Santosa, Chandra Wijaya, Harta Wijaya, dan Konot. Serta saya sendiri, Fajar Dana, undur pamit untuk jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat yang kali ini khusus mendampingi kami datang, Komang Sujana dari SMP Negeri 21. Sekali lagi, saya undur pamit. Terima kasih.